Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa minhum Musailimah ibni Habib al-Yamami al-Kadzdzab. Musailimah ya kawan, bukan Musailamah yang masyhur orang sering mengatakan Musailamah, tetapi yang sahih adalah Musailimah. Karena Musailimah tasghir dari Maslamah. Asal namanya adalah Maslamah. Musailimah. Qadima al-Madinah wafidan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi Bani Hanifah. Musailimah ini sejarahnya pernah datang ke Madinah berkunjung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya. Waqad waqafa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyempatkan waktu untuk menemui mereka. Fasami'ahu yaqul, Rasulullah mendengar Musailimah berkata, in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi ittaba'tuh. Kata Musailimah, kalau Muhammad mau menyerahkan kepemimpinan kepadaku setelah meninggal, saya akan jadi pengikutnya. Kurang ajarnya Musailimah ini. Dia mau masuk Islam tapi sekedar ambisi untuk jadi pemimpin. Kalau Muhammad menyerahkan kepemimpinan setelah dia meninggal, saya akan mengikutinya. Faqala lahum, maka Rasulullah menjawab ucapan atau permintaan atau permohonan Musailimah ini dengan ucapan, law sa'altani hadzal 'ud li urjunin fi yadihi ma a'taitukahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu itu beliau sedang memegang dahan kayu. Kata beliau, kalau kamu minta dahan ini aja gak bakal saya kasih. Kata Rasulullah, gak bakal saya kasih, minta dahan ini aja gak saya kasih, apalagi mau dikasihkan kepemimpinan. Wala in adbarta la yakirannaka Allah. Kalau engkau berpaling, Allah akan membunuhmu, membinasakanmu. Wa inni la araka alladhi uritu fihi ma ra'ait. Dan kata Rasulullah, dan sepertinya saya pasti akan melihat dan pasti akan terbukti mimpi yang pernah saya mimpikan, kata Rasulullah. Wa kana Rasulullah, kata Imam Ibnu Katsir, dan Rasulullah pernah mimpi tentang Musailimah ini. Qad ra'a fil manami anna fi yadihi siwaraini. Bahwasanya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kalung, dua gelang. Minad zahab, dari emas. Mimpi emas, mendapatkan emas. Kalau perempuan takwilnya bagus, artinya rezeki. Tapi kalau laki-laki tidak bagus. Laki-laki mimpi mendapatkan emas, artinya menunjukkan rakus terhadap dunia, menunjukkan maftun dengan dunia. Na'udzubillah. Tapi kalau perempuan menunjukkan hiasan, zina, menunjukkan harta yang halal. Tapi kalau laki-laki menunjukkan fitnah. Thayyib. Dan bahkan sebagian ulama bisa menafsirkannya kepada penyakit. Penyakit apa namanya yang wajahnya kuning itu. Emas warnanya kuning pada asalnya. Fa ahammahu sya'nuhuma. Sehingga Rasulullah SAW merasa sedih. Lihat ini, Rasulullah mimpi di tangannya ada dua gelang emas. Beliau sedih karena memang gak bagus. Mimpi emas bagi laki-laki gak bagus, fitnah, menunjukkan fitnah. Rasulullah faham bahwa ini adalah fitnah. Rasulullah begitu mendapatkan mimpi tersebut, beliau merasakan sedih. Fa'auhallahu ilaihi fil manami unfukhuma. Maka Allah mewahyukan kepadanya di dalam tidur, tiup aja. Tiup kedua emas yang ada di tanganmu itu. Fanafakhahuma fatara. Lalu ditiup oleh Rasulullah dan kedua-duanya pun hilang, terbang. Fa'awwalahuma bikadzabaini yakhrujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan mimpinya dua gelang emas ini dengan dua orang pendusta yang akan keluar. Yani masa-masa keemasan, yani awal keluarnya, Masya Allah, mereka berkuasa. Setelah itu ternyata ditiup langsung hilang.
Wa huma sahibu San'a wa sahibul Yamamah. Dan kedua-duanya ini adalah sahibu San'a. Sahibu San'a siapa ya ikhwan? Abhala. Thayyib. Wa sahibul Yamamah siapa ya ikhwan? Musailimah al-Kadzdzab. Wa hakadha waqa', dan terjadi seperti apa yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma dhahaba wa dhahaba amruhuma. Karena sungguhnya merekanya sirna, mati, mampus semuanya, dan hilang juga kepemimpinan dan kekuasaan mereka. Abhala meninggal, hilang kekuasaannya. Musailimah meninggal, hilang kekuasaannya. Dan sampai sekarang tidak ada kekuasaan Musailimah sedikit pun. Sampai sekarang tidak ada satupun kekuasaan Musailimah. Di Yaman juga seperti itu. Sampai sekarang tidak ada satupun provinsi atau bahkan kabupaten atau bahkan kecamatan yang dikuasai pengikutnya Musailimah, enggak ada. Yang ada dikuasai pengikutnya Rafidhah. Thayyib. Amma al-Aswad fadhubiha fi dari. Adapun al-Aswad maka dia dibunuh di dalam rumahnya. Wa amma Musailimah fa'aqarahu Allah ala yadi Wahsy bin Harb. Adapun Musailimah Allah membinasakan di tangannya Wahsy bin Harb. Ramahu bil haribah fa anfadhahu kama tuqarul ibil. Dipanah dan panahnya mengenai sasaran kayak seperti kama tuqarul ibil, sebagaimana onta yang diakar, yang ditikam, yang mau disembelih. Thayyib. Wa darabahu Abu Dujana ala ra'sihi fa falaqahu. Dan kemudian setelah dipanah disabet oleh Abu Dujana dengan pedangnya di atas kepalanya sampai terbelah menjadi dua, wal a'yadu billah. Wa dzalika bi ukri darihi fil hadiqah, dan itu juga di tengah bentengnya di dalam kebun pertahanannya, benteng pertahanannya, allati yuqalu laha hadiqatul maut, yang pada akhirnya digelari dengan kebun maut. Mungkin kalau di tempat kita mungkin lubang buaya mungkin. Digelar dengan hadiqatul maut karena seperti yang pernah kita lewati, terbunuh di situ puluhan ribu pasukannya Musailimah. Mereka berlindung di situ, mereka merasa aman. Ternyata ya subhanallah, pertolongan Allah azza wa jalla, seorang sahabat Rasulullah yang bernama siapa ya kawan? Menganjurkan kepada teman-temannya, angkat saya, lemparkan ke benteng. Siapa namanya ya kawan? Siapa? Al-Bara ibnu Malik. Naam, barakallahu fiik. Al-Bara ibnu Malik, saudaranya Anas bin Malik. Al-Bara ibnu Malik mengatakan, angkat saya dengan busur panah kalian, lemparkan saya ke dalam benteng. Diangkat, dilemparkan ke dalam benteng, kemudian membunuh para penjaga pintunya sampai berhasil membuka pintu bentengnya. Sudah masuk, tinggal nyembelih aja. Sudah ada ternak di dalam. Kambingnya udah siap, tinggal nyembelih aja, sehingga dinamakan hadiqatul maut. Dinamakan hadiqatul maut. Naam. Wa qad waqafa alaihi Khalid bin al-Walid wa huwa tarih. Dan Khalid bin al-Walid berdiri melihatnya dalam keadaan terbaring maut. Arahu iyyaha min bainil qatla Muja'ah bin Murarah. Yang menunjukkannya ke Khalid bin Walid adalah Muja'ah. Ditunjukkan, dicarikan mana yang namanya Musailimah. Yuqal kana asfara ukhaynis. Beliau adalah orangnya hitam, agak hitam orangnya. Kuning-kuningan. Enggak putih. Artinya enggak bagus biasanya orang seperti ini. Laki-laki putih atau putih yang seperti ini enggak bagus. Ukhaynis, hidungnya tengahnya pesek, ujungnya mancung. Ini yang mancung, Ukhaynis itu. Waqila kana dhakhman, dan orangnya gemuk. Asmaral laun, warnanya kuning-kuningan, kuning coklat, kecoklatan. Ka'annahu jamalun awrak, ibarat jamalun awrak, onta yang cenderung bulunya kepada kehitam-hitaman. Yani dari poster tubuhnya jelek sekali. Tapi memang jangan heran kalau ada aja pengikutnya ahlul batil. Yuqalu innahu mata wa umruhu 140 sana, wallahu alam. Ada yang mengatakan meninggal dalam keadaan umurnya 140
40 tahun tetap aja enggak taubat dan bersambung, walhamdulillah.